Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita cermati dari bacaan Injil pengarang Matius ini bagian-bagian akhir dari Injil Matius. Di sana dikatakan bab 28 ayat 16 sampai 20. Tetapi saya mau menggarisbawahi ayat yang paling akhir tadi kita dengar. Di sana ada kalimat, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Saya ulang sekali lagi, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Kalau kita lihat bahwa Injil Matius ini adalah Injil yang memperkenalkan dan menyebutkan Yesus itu sebagai Immanuel. Kita tahu ceritanya, ketika Maria mendapat kabar gembira, dia akan dinamai Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai. Ketika Yusuf bermimpi, dia juga dikatakan anak ini akan bernama Immanuel, Allah menyertai. Di awal Injil Matius mengatakan demikian. Lalu cerita kisah tentang Yesus, banyak mujizat, sengsara wafatnya, kebangkitannya, dan diakhiri dengan hari ini Yesus naik ke surga, dan pesan terakhirnya adalah, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Apa artinya buat kita? Berarti Yesus dengan wasiatnya yang dikatakan sendiri, dia menyertai kita sampai akhir zaman. Sampai saat ini itu kita tetap disertai. Itu kesadaran yang harus kita bawa senantiasa. Sehingga apa? Sehingga kalau kita punya keyakinan, oh iya, Tuhan Allah menyertai saya, berarti Dia ada bersama-sama dengan saya. Maka kalau kita mau berbuat dosa, mulai tergoda, kita sadar, oh iya, ada Tuhan yang menyertai saya. Jadi kita, oh iya, jadi gak jadi deh berbuat dosa, gak jadi deh tergoda. Karena ingat, oh ya, Tuhan menyertai saya, berarti Dia ada bersama-sama dengan saya. Tetapi saudari-saudaraku, kita sadari pula, oke, kita meyakini, kita mengimani Tuhan menyertai kita, Immanuel. Tapi persoalannya kita itu kan bukan saksi mata. Kita tidak pernah melihat dengan mata kepala kita sendiri peristiwa-peristiwa yang Yesus lakukan 2000 tahun lebih yang lalu. Kita bukan saksi mata, kita dengar, kita baca dari kitab suci. Tapi kita punya iman. Dan apa yang terjadi ketika Yesus melakukan mukjizat? Misal sebut saja merubah air menjadi anggur. Kita nggak ada di situ. Dan kejadiannya hanya satu kali saat itu di Kana. Contoh lain, misalkan ketika Yesus menggandakan 5 ikan dan 2 roti. Terbalik atau enggak? Terbalik. Ya. 5 roti dan 2 ikan, ingat ya. Salah satu patung yang paling ikonik di
pik sana, itu kan yang itu ya, jari itu. Ingat, 5 roti dan 2 ikan jadi telapaknya itu. Ketika melakukan mukjizat itu kita nggak ada di sana. Yesus hanya melakukan pada saat itu saja. Tapi kalau kita juga ada di sana, mungkin kita bersukacita, bergembira ya, happy, seneng, makan gratis. Ada sisanya lagi bisa dibungkus sama ibu-ibu ya. Happy kalau mukjizat. Kalau penyembuhan, wah happy, sukacita, imannya bergelora. Tapi juga hanya satu kali ketika Yesus menjalani jalan salibnya. Sengsara ya hanya saat itu. Wafat ya hanya saat itu. Bangkit ya hanya pada saat itu. Kita bukan saksi mata, maka wajar sekali kita mungkin mempertanyakan iman kita. Kita juga mungkin ya seperti para murid ini agak ragu-ragu juga. Para murid aja yang saksi mata, yang melihat langsung, mereka ragu-ragu. Thomas contohnya yang paling nyata. Makanya dia hidup bersama dengan Yesus, tapi dia ragu-ragu juga. Kita tahu dia mengatakan, sebelum jariku mencucukkan ke bekas lukanya, aku sama sekali tidak percaya. Ragu-ragu. Apalagi kita bukan yang menjadi saksi mata, kita hidup jauh setelah peristiwa itu. Tetapi dengan pesan wasiat yang dikatakan oleh Yesus, aku menyertai kamu senantiasa. Sehingga kita hari ini, sore hari ini, dan hari-hari ke depan, itu punya iman, punya kepercayaan, bahwa yang Yesus lakukan dulu, itu sampai sekarang berkatnya terus mengalir dalam hidup kita. Lewat apa Romo? Kan itu terjadinya udah lama sekali. Sederhana. Lewat sakramen-sakramen yang kita lakukan. Terutama sakramen Ekaristi, misa. Maka ketika pandemi kemarin, kita berusaha bagaimana pelayanan supaya Ekaristi itu bisa dapat dilaksanakan pelan-pelan. Pada akhirnya sampai hari ini kita bisa Ekaristi dengan nyaman ya. Saya sih berdoa 2-3 bulan lagi ya nggak usah pakai masker gitu kan, setuju? Setuju ya. Tapi saya kan udah visioner, saya udah setahun lalu udah nggak pakai masker gitu kan. Karena pengumumannya kan harap umat senantiasa mengenakan masker. Romonya kan nggak disebut ya. Nah, benar kan di pengumuman itu tadi di awal kan harap umat senantiasa mengenakan masker. Ya. Saya kan romonya ya. Tapi kita mau senantiasa merasakan penyertaan Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus yang Immanuel dalam perayaan Ekaristi. Ekaristi misa itu sakramen yang paling bisa sering kita terima. Paling sering bisa kita ikuti, kita laksanakan. Coba pas pandemi, ada yang misa dari pagi sampai sore ya misa doang kerjaannya tuh di YouTube. Pagi ikut di sini ya, siang tadi dia siang dikit ikut sini, malam dikit nanti ikut sini. Ya. Kalau nggak ada jadwalnya, udah Romo nggak apa-apa saya playback ya, saya putar ulang. Mau membuktikan apa? Sakramen Ekaristi misa itu senantiasa menjadi wujud nyata penyertaan Tuhan, apalagi ketika kita terima komuni, terima berkat. Itu menjadi kekuatan kita. Penyertaan Tuhan yang nyata. Saya itu bermimpi kita tuh senantiasa bersemangat. Ikut misa. Kalau ada misa kita semangat, kita rajin berdoa. Karena setiap menit saya yakin di seluruh dunia ini diadakan Ekaristi. Kita yakin itu tercantum dalam prefasi doa syukur agung. Setiap waktu diadakan perayaan Ekaristi. Maka ini menjadi kekuatan kita. Penyertaan Tuhan yang nyata. Maka kita mau ya dalam artian maksud yang baik berlomba-lomba untuk ikut join dalam Ekaristi, dalam misa. Jangan kalah ya. Hari kemarin itu dunia media sosial atau dunia internet disibukkan dengan tiket war ya. Konser yang dilaksanakan
padahal masih November nanti. Tanggal 15 ya, 15 November nanti. Tapi tiketnya udah dijual kemarin. Tiketnya mungkin berapa? Tetapi Anda tahu yang masuk menunggu untuk membeli tiket itu ada 1,5 juta alat atau akun. Bayangkan 1,5 juta akun. Kenapa saya tahu? Karena saya salah satu di antaranya. Ya. Tapi sayangnya saya belum dapat ini. Jadi yang belum dapat kita senasib, besok kita tiket war lagi. Ya, besok dibuka lagi. Atau saya berdoa supaya 2 hari dilaksanakan nanti. Maka tanggal 15, 16 kalau ada yang meninggal saya suruh tunda dulu ya. Saya mau nonton konser gitu. Karena kapan lagi gitu kan. Ya itu wah rame sekali. Menunggu antri. Tiket dijual jam 10, jam 8 udah siap-siap. Jam 9 udah siap-siap, ditunggu. Sampai sore tetap enggak dapat. Kalau kita ekaristi ya Romo, kalau semangat ya datang, kalau enggak ya sudah masih besok, masih ada minggu depan Romo gitu. Kita mau senantiasa merasakan penyertaan Tuhan karena dia mengatakan nih wasiat terakhirnya nih, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kita mau senantiasa demikian, saudari-saudaraku. Yang kedua, hari ini kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan. Yesus yang naik ke surga. Saya merenung-renungkan, mungkin Yesus ini juga sebenarnya nggak digambarkan di sini, tapi saya gimana ya perasaannya Yesus ketika dia harus naik ke surga? Mungkin ya, ini saya dalam permenungan saya mungkin juga Yesus agak berat juga. Harus meninggalkan teman-temannya, para murid ya, yang sudah 3 tahun berjalan bersama, udah sohib banget deh pokoknya. Harus meninggalkan mereka dalam ketakutan, mungkin juga nggak mau juga. Mungkin juga, aduh, saya lebih lama lagi deh bersama dengan para rasul nih, para murid. Seru dengan mereka. Tapi enggak, Yesus tetap naik ke surga, dia ditinggikan dalam bahasanya. Saudari-saudara, kita juga mau demikian. Kita semua tujuannya kan pada akhirnya kita mau naik ke surga. Kita mau ditinggikan bersama dengan Yesus yang menyediakan tempat buat kita di kerajaan Allah. Tapi ditinggikan itu tidak sesederhana itu. Kalau kita lihat perjanjian lama, ada ular tembaga yang ditinggikan. Tetapi untuk sampai ke ular tembaga yang ditinggikan yang menyembuhkan itu, Musa itu harus naik ke gunung. Harus berdiskusi dengan Tuhan Allah yang gak mudah. Musa juga ya bingung nih gimana Tuhan Allah. Ada yang percaya, ada yang enggak. Tapi akhirnya percaya dan bangsa Israel disembuhkan ketika melihat ular tembaga yang ditinggikan. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru lebih sulit lagi. Ketika apa? Ketika kita tahu Yesus ditinggikan di atas kayu salib. Untuk sampai ditinggikan, dia harus disalib. Maka saudari-saudaraku terkasih, kita mau juga nanti pada akhirnya ditinggikan, dimuliakan, masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi kita juga mau melihat, bukan hanya dimuliakannya saja, bukan hanya masuk ke surganya saja, tapi kita apakah juga mau disalibkan? Artinya apa? Berjuang, berkorban, senantiasa mengusahakan daya upaya untuk hidup baik, untuk amal kasih, untuk senantiasa taat setia kepadanya. Gak gampang juga. Kita mau ditinggikan, kita mau upgrade iman kita, roh jiwa kita mau di-upgrade. Maka harus ada pengorbanan juga. Sederhana, bayi lahir ke dunia, dia menangis. Karena apa? Mau upgrade. Yang tadinya dalam rahim enak, nyaman, tenang, hangat, harus keluar, ya, dilahirkan, lapar, pipis, lalu juga haus, lalu juga kedinginan. Ada pengorbanan yang harus dia tinggalkan, ada kenyamanan yang harus dia tinggalkan supaya dia upgrade. Jadi bayi yang lahir, bayi nanti masuk sekolah, gak bisa cuma main-main doang. Kalau mau main-main doang ya sudah, jadi bayi terus.
Kalau mau upgrade kan berarti harus ada pengorbanan, ada sesuatu yang ditinggalkan, didaya upayakan. Untuk mereka, misalkan itu nanti jenjang pendidikan, wah SD enak, nggak banyak tugas. Zaman saya, kalau zaman sekarang mungkin banyak tugas. Kalau nggak mau, aduh saya mau SD aja teruslah enak, ya nggak naik-naik. Sampai nanti misalkan kuliah, bekerja dan lain sebagainya. Bahkan juga ketika memulai hidup perkawinan, kalau nggak ada pengorbanannya ya nggak ada upgrade diri kita. Maka harus ada perjuangan, harus ada dalam tanda kutip salib yang senantiasa mau kita pikul, mau kita tempuh, mau kita ambil. Untuk apa? Untuk mengupgrade diri. Pada akhirnya nanti kita semua akan mati, kita masuk ke dalam kerajaan surga, itu juga upgrade. Dari dunia ini kita upgrade, kita mau masuk ke surga. Tapi kan nggak segampang itu juga, harus ada sesuatu. Kalau dalam bahasa Yesus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, kita mau senantiasa ikut Ekaristi sebagai wujud penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita sadar, Tuhan itu selalu menyertai, kadang-kadang kita yang nggak sadar. Maka Ekaristi itu menyadarkan kita, oh ya, Yesus menyertaiku. Yang kedua, kalau kita mau upgrade, dalam hal iman, dalam hal diri kita, dalam jiwa dan roh, itu ada pengorbanan, ada kenyamanan yang harus ditinggalkan, harus ada daya upaya. Dan pada akhirnya, kalau saya merenungkan ya, di sini, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya apa? Bukan kita diminta juga untuk membaptis semua orang di dunia ini, enggak. Tapi artinya apa? Kita saling memberkati satu sama lain. Hari ini saya yakin pasti Anda sudah lihat video ada seorang Romo diberkati oleh anak kecil, ya. Ketika lagi berkat anak, lalu ngajak tos. Lalu tiba-tiba Romonya diberkati sama anak kecil itu, ya. Saya yakin Anda sudah nonton itu. Karena itu rame di media sosial hari ini. Konten itu saya upload tadi pagi sebelum misa, ya. Menandakan kita mau saling memberkati, kita mau saling mendoakan sehingga penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Kita hening sejenak. Mari kita